Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sudah berdoa belum? Sudah. Oke, untuk kalau sudah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak enak badan atau sedang sakit? Tidak. Aman ya, semua sehat? Sehat. Itu mukanya lesu. Kenaon? Lapar? Sarapan tuh tadi? Sarapan. Sok semangat ya. Oke, sebelum dimulai seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Rizky Maulana. Hadir. Abdul Fahri. Apa? Oke, tadi ada yang sakit. Siapa tadi? Idul Fitri. Kita doakan sama-sama semoga Idul Fitri cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita. Amin. Oke. Selanjutnya pada pertemuan hari ini, insya Allah nanti kita akan belajar tentang himpunan dan data terstruktur, ya, himpunan dan data terstruktur. Kemudian diharapkan kita semua, ya, kita dapat mengevaluasi jenis data terstruktur. Kemudian dan juga mengimplementasikan struktur data sederhana. Nah, itu adalah tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kemudian kalau kita ingat materi sebelumnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ingat? Nah, pada pertemuan hari ini kita bahas tentang struktur data dan juga himpunan. Kenapa kita perlu belajar tentang himpunan, belajar tentang struktur data? Pada dasarnya setiap hari kita sudah terbiasa dengan struktur data maupun dengan himpunan. Namun mungkin kita tidak sadari. Contoh sederhana, misalkan kalian ketika di dalam kelas itu sedang berada dalam sebuah himpunan. Ya, ini himpunan apa? Himpunan kelas 7A, 7A, 8A. Ada lagi kelas 8B, ada lagi 8C. Kita berada dalam satu himpunan yang sama. Kemudian dalam struktur data kita juga diposisikan dalam sebuah susunan data, ya, yaitu berupa absen. Ya, absensi kita umumnya itu biasa dari abjad, ya, menggunakan abjad dari A sampai Z gitu. Kalau yang ada yang namanya dari Z, ya, mulai dari Abdul Fahri dan sebagainya sampai akhirnya, ya, itu adalah bentuk struktur data, ya. Jadi tanpa kita sadari kita sudah berada di dalam lingkungan himpunan dan juga lingkungan struktur data seperti itu. Paham ya? Kalian ini sudah berada dalam kelompok ya? Kelompoknya, tapi ini jomplang, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Ini kalau 3, kalau yang ini pindah 1 orang, gimana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki boleh, perempuan boleh. Tok. Oke, sebelah sana. Oke, sudah ya? Kelompoknya sudah rata 4, 4, 4, 4, 4. Oke, 5 kelompok. Kelompok pertama yang mana? Kelompok pertama Fahri. Kelompok 2 Kastiani. Kelompok 3 Santi. Kelompok 4 Raisa. Dan kelompok 5 Ki, ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan modul pembelajaran yang bisa kalian baca terlebih dahulu untuk meningkatkan literasi dan kalian, ya. Kemudian belajar menganalisis, memahami materi dan sebagainya, ya. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya
Silakan, Bapak beri waktu pada kalian untuk membaca, memahami, mencermati materi pada modul barusan. Silakan. Oke, udah ya. Silakan. Ada yang mungkin tidak dipahami dengan materi yang kalian baca atau kurang dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, jangan malu-malu. Raisa, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak, saya perwakilan dari kelompok 4. Ya. Saya masih belum paham dengan materi stak. Bisakah Bapak menjelaskan kembali tentang materi stak tersebut? Oke, materi stak. Stak itu apa? Stak itu apa? Tumpukan ya. Materi tentang tumpukan. Tumpukan apa di sini? Ini adalah sebuah tumpukan data, ya. Secara bahasa, stak itu artinya tumpukan. Kaitannya dengan struktur data. Stak diartikan sebagai sekumpulan data yang diorganisasi atau strukturnya bersifat tumpukan. Contoh, paling sederhana saja, ketika kalian, misal siapa yang suka menyetrika pakaian? Tangan, bios tebau mah angkat we. Ya, diangkat. Oke. Kalau menyetrika pakaian, setelah selesai satu pakaian yang disetrika, bagaimana menyimpannya? Ditumpuk ya. Kalau yang selesai pertama disetrika, disimpannya di mana? Paling bawah atau paling atas? Paling bawah. Paling bawah. Kemudian selesai yang kedua, ditumpuk lagi. Selesai yang ketiga, ditumpuk lagi, terus seperti itu. Nah, stak itu secara konsep seperti itu ya. Jadi menyimpan data berdasarkan siapa dulu yang pertama kali selesai. Ya, paham ya? Seperti itu. Begitupun dengan data-data lainnya, misalkan di dalam pengaplikasiannya di dalam dunia digital juga bisa seperti itu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan struktur data tumpuk ini, kelebihannya itu operasi push menambahkan elemen ke atas dan pop menghapus elemen dari atas sangat efisien. Jadi masukkan ke luhur, keluar canak deui ke luhur, gampang ya. Kemudian kalau kekurangannya adalah akses ke elemen di tengah tumpukan kurang efisien. Kumaha kurang efisiennya? Contoh, kalian mau ngambil baju yang di tengah atau yang bawah, kira-kira lamun dibedol langsung bakal kumaha? Bakal murudul, bakal autan. Ya, begitupun pengambilannya juga cukup sulit, susah gitu ya. Seperti itu, ya. Paham? Paham. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya Rizky dari kelompok 5 ingin bertanya mengenai operasi himpunan tentang irisan dan gabungan. Oke, operasi himpunan. Ya. Tadi kan sudah dicontohkan ya. Ada kita itu dalam kelas ini berada pada himpunan kelas apa? Kelas berapa? 8A. Ini merupakan satu himpunan. Di dalam satu himpunan ini ada dua kategori, dua himpunan lagi. Himpunan apa? Gender. Ya, gender laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun gendernya berbeda tetapi bisa masuk ke dalam satu himpunan yang sama, yaitu kelas 8A. Ya. Nah, adapun barusan yang ditanyakan teh tentang apa? Irisan dan gabungan. Irisan dan gabungan. Nah, irisan yang sama, irisan itu adalah bagian yang sama dari dua himpunan. Biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini, ya. Itu menandakan irisan. Ya. Yaitu bagian yang sama dari dua himpunan. Contoh, misalkan nah, ini himpunan A. Kemudian di sini ada himpunan B. Nah, irisannya itu berada di sini yang memiliki kesamaan. Ya. Contoh kesamaannya apa? Dari kelas ini, Pak,
saya itu sama-sama orang Sukajadi. Saya itu sama-sama orang Gunung Buleud. Saya itu sama-sama orang mana? Kali Baru, ya. Kan ada di sini bertemu di dalam sebuah irisan. Paham ya? Kemudian kalau gabungan itu berarti semua dari himpunan ini, himpunan A dan B. Misalkan di himpunan A ada 15 orang, di himpunan B ada 15 orang, ya. Maka kalau dijumlahkan menjadi 30. Kemudian di sini misalkan di dalam irisannya ada tadi 5 orang, misalkan 5 orang dari sini, 5 orang dari sini, ya. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau menambahkan? Kalau ada, Pak, menurut saya mah bukan seperti itu, harusnya seperti ini, silahkan ya. Kalau ada yang kurang sesuai. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Di sini ada sebuah kasus sederhana ya yang berhubungan dengan materi yang sudah kalian baca dan kita bahas. Nah, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nanti di akhir kalian diharapkan perwakilannya bisa mempresentasikan hasil dari pengerjaan yang kalian lakukan. Kalau ada kesulitan langsung angkat tangan. Paham dengan pertanyaannya, kasusnya? Yang ditanyakan adalah nah, gelas mana yang berisi air. Dibaca dulu, dianalisis. Awalnya kan bunganya seperti ini, kemudian ketika tambahkan gelas A, B, C, D, bisa dilihat di tabel percobaan ini terjadi perubahan. Jadi gelas mana yang ada airnya? Sudah selesai? Sudah? Dari cara tes kepada gambar yang ada pada kalian yang sudah siap. Nanti ketika dipaparkan, sudah ya. Nanti dicocokkan dulu. Ini apa? B. B. Oke, ada yang sudah? Kiki ya, kelompoknya Kiki. Silakan kalau mau dipresentasikan dulu. Silakan ke depan. Boleh semuanya. Yang lain bisa memperhatikan kalaupun ada cara yang berbeda ya, atau jawabannya kurang sesuai atau tidak sama, silakan nanti didiskusikan. Ditanyakan ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang mengenai pupuk ajaib. Dibaca dulu permasalahannya dan apa yang dicarinya. Masalahnya yang ada di Aktivitas. karena acara Bapak taruh berupa mencetak hasil pupuk yang dimasukkan ke dalam setiap gelas. Salah satu gelas berisi air yang tentunya tidak berhasil apapun. Manfaat dari setiap ramuan ya seperti ini. Kelas A berisi pupuk membuat kelompok bunga menjadi ganda geografis. Kelas B berisi pupuk menumbuhkan daun. Kelas F pupuk mengubah tangkai menjadi bergelombang. C pupuk mengubah kelompok
kelas E berisi buku menjadi masalahnya kelas mana yang berisi ayat jawaban kita adalah dengan cara bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu yang dengan cara menjadikan teks pada gambar yang ada pada tabel yang Ada pertanyaan? Jawaban kalian sama atau belum selesai? Sama? Sama. Caranya sama tidak? Sama. Oke. Silakan kalau sudah ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari close dulu untuk kelompok 5. Oke, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 5. Barusan ada Kiki, ya, Rizky, kemudian Aditya, Regina, dan Violina. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Betul yang disampaikan tadi bahwa yang perlu kita lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu. Kita baca, kita cermati soalnya, kasusnya, kemudian kita lakukan identifikasi, analisis, dan selanjutnya nanti mencocokkan, ya, dicocokkan mana nih gelas yang mana nih yang cocok. Di situ kan ada kasusnya juga, ada percobaan 1, 2, dan 3, sehingga ada acuan untuk kita menentukan gelas mana dengan fungsinya yang mana, sehingga bisa diketahui bahwa gelas B itu adalah gelas yang berisi air yang tidak menimbulkan efek apapun terhadap bunga tersebut, ya. Itu saja. Kemudian selanjutnya itu LKPD-nya sudah diberi nama. Yang belum dikasih nama beri nama dulu, kemudian dikumpulkan kembali. Oke, sudah semua. Kita memasuki tahap terakhir, yaitu kita lakukan refleksi terlebih dahulu terhadap materi yang sudah kita pelajari dan proses pembelajaran yang berlangsung. Bagaimana dari proses pembelajaran tersebut, ada hal yang bisa kalian dapatkan? Ada. Ya, pastikan setiap proses pembelajaran kalian itu tidak termasuk golongan yang rugi. Rugi itu berarti belajar tapi tidak mendapatkan apa-apa, ya. Pastikan setiap belajar kita mendapatkan tambahan ilmu, ya. Pastikan kalian juga berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran kita. Ketika diskusi tadi, miringan diskusi tuh atau kurang rencangan mah kubatur kerjakan gitu gak? Ya. Nah, ya. Jadi tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar belajar atau cuma ikut-ikutan saja atau cuma duduk saja, ya, supaya proses pembelajaran kita menjadi bermakna dan menghasilkan. Itu saja, ya. Kemudian itu saja, sudah. Bapak ucapkan terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil ilmunya, bisa bermanfaat untuk kita di waktu ini ataupun bahkan di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita baca doa di dalam hati bersama-sama. Baca doa mulai. Selesai ucapan salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau pulang? Iya, Bapak Devi. Bukunya itu dikembalikan, ya. Balikan lagi bukunya.